Bab 2049. Terlalu kecil. 1. Tidak bisa mengalahkannya. Meski sudah mengeluarkan semua tenaga, dia tetap saja ditekan habis-habisan oleh lawan. Tekanan datang dari berbagai sisi. Tidak ada sedikit pun kesempatan baginya. Braxton pun melihat Millie Sambil berkata, mau memanggil orang. Boleh saja. Millie melihat pedang biru gaib dalam genggamannya, kedua mata perlahan terpejam, lalu memanggil di dalam hati, Lydia. Tidak ada jawaban. Millie pun sedikit mengerutkan kening, lalu memanggil lagi, Lydia. Pedang biru gaib masih belum bereaksi. Gawat. Lydia sungguh sedang tidak memperhatikan dirinya. Millie masih tidak ingin menyerah, memanggil lagi, Lydia. Tetap saja tidak ada jawaban. Sungguh menyedihkan. Di kejauhan, Braxton mendadak berkata, mana orangmu? Millie mengeluarkan menara kecil dan berkata, menara kecil, aku ingin memanggil leluhur. Menara kecil menjawab setelah terdiam beberapa saat, panggil saja. Millie sontak merasa bingung, bagaimana caranya? Menara kecil semakin heran, aku mana tahu. Aku hanya sebuah menara. Millie terdiam karenanya. Sial, kini kamu tahu kamu hanya sebuah menara. Di saat inilah, Braxton mendadak berkata, di mana orangmu? Millie terdiam sesaat, lalu menggerakkan kekuatan garis darah dan berkata pelan di dalam hati, ayah. Tidak ada sedikit pun gerak-gerik. Raut wajah Millie menjadi amat buruk. Kali ini benar-benar gawat. Braxton mendadak tertawa, kelihatannya, kamu sama sekali tidak bisa memanggil orang. Selesai berkata, tangan kanannya diayunkan secara perlahan, membuat ruang hampa tempat Millie berada seketika berguncang bagai gelombang air. Dan Millie yang berada di dalam ruang hampa itu langsung berekspresi kaget. Di saat ini juga, dia merasa jiwa dalam tubuhnya akan segera dihancurkan. Mati. Seketika, dia kembali merasakan hawa-hawa kematian. Sudah sangat lama dia tidak berada dekat dengan kematian seperti itu. Putus asa. Memang ada rasa putus asa. Baru saja dia sudah mengeluarkan seluruh tenaga, juga sudah menggunakan jurus andalan, namun perbedaan antara dia dan Braxton benar-benar besar. Dia adalah master yang sama sekali tidak bisa dikalahkan. Oleh karena itu, barulah dia terpikir untuk memanggil bantuan. Namun kali ini, dia tidak berhasil memanggil siapapun. Lydia tidak menjawab. Ayahnya tidak menjawab. Kini dia mengerti, di saat terdesak, seseorang hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Berpikir demikian, Millie tiba-tiba tertawa. Sebenarnya dia sudah mengerti logika itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Saat berada di kota Kinceng pun dia sudah tahu, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Karena saat itu dia juga terpaksa mengandalkan diri sendiri. Setelah itu barulah dia memiliki Lydia, ayah, dan orang yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, timbul kebiasaan bergantung pada dirinya. Gagal. Dia belum pernah gagal. Karena setiap kali akan gagal, jika bukan ayah yang keluar, Lydialah yang keluar. Tetapi kini, tidak seorang pun dari mereka keluar. Dan setelah tidak satu pun yang keluar, barulah dia menyadari, saat menghadapi masalah yang sesungguhnya, dia sama sekali tidak berdaya. Tidak berdaya. Sebelum semua itu terjadi, meski tahu klan manusia dewa sangat kuat, dia sungguh tidak pernah merasa takut. Kenapa? Karena ada Lydia dan ayahnya. Lydia dan ayahnya begitu hebat, mampukah klan manusia dewa menghadang serangan pedang mereka? Tentu saja tidak mampu. Lydia dan ayahnya sungguh tidak terkalahkan. Millie sama sekali tidak merasa takut. Dalam hati dia malah sangat merendahkan klan manusia dewa.
Namun dia malah melupakan satu hal. Lydia dan ayahnya memang tidak terkalahkan, memang bisa mengalahkan klan manusia dewa dengan mudah. Tetapi, Mileye tidak begitu. Dalam hati penuh tanda tanya, apa jadinya dirinya jika tidak ada Lydia dan ayahnya? Apa jadi dirinya? Bagi klan manusia dewa, dirinya hanyalah seekor semut lemah, semut yang bisa diinjak mati kapanpun. Sungguh menyedihkan. Tetapi itulah kenyataannya. Marah. Dia tidak merasa marah. Dia hanya merasa dirinya belum cukup giat. Saat berada di ambang hidup dan mati seperti itu, terlintas banyak sekali pikiran seperti setruman listrik di dalam otaknya. Beberapa waktu lalu, dia tahu seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi dia hanya tahu akan logika itu. Sedangkan kini, dia sungguh merasakannya sendiri, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Logika dan pengalaman sendiri, sungguh dua hal yang berbeda. Mati. Dia tahu jelas saat ini sulit baginya untuk melarikan diri. Tetapi, dia tidak akan berdiam diri menunggu ajal. Di saat jiwa dalam dirinya akan segera hancur total, dia yang menggenggam pedang biru gaib mendadak menyerang ke depan. Pedang pertaruhan nyawa. Teknik pedang yang satu ini selalu tidak ingin dia gunakan. Karena dia bukanlah bos besar menggunakan teknik pedang itu demi memamerkan kekuasaan, sedangkan dia menggunakannya di saat akan segera mati. Seiring dengan tebasan pedang Mileye, gelombang ruang waktu di sekitar tubuhnya mulai pudar. Ini adalah pedang terkuat yang dimiliki. Pedang pertaruhan nyawa. Ruang waktu itu mendadak retak, sesaat setelahnya, Braxton terdorong ratusan meter jauhnya. Melihat situasi itu, semua master klan manusia dewa yang berada di kegelapan sontak mengerutkan kening. Orang itu berhasil memundurkan Braxton. Di kejauhan, Mileye mendarat secara perlahan, jiwa dalam tubuhnya pun semakin sirna. Meski berhasil membuat Braxton terlempar, dia tetap tidak bisa menghadang kekuatan ruang waktu milik Braxton. Melihat Mileye yang sirna secara perlahan, timbul rasa kaget dalam hati Braxton. Kekuatan Mileye tidak bisa dikatakan lemah, karena kini Mileye masih terlalu muda. Yang membuatnya terkejut adalah beberapa teknik pedang yang dikuasainya. Teknik pedang yang digunakan Mileye berhasil menghancurkan tekanan ruang waktu darinya. Apakah itu sungguh teknik pedang yang diciptakan manusia? Braxton merasa cukup kaget. Di saat Mileye akan hilang total, seorang wanita mendadak muncul di hadapannya. Dia adalah Ella. Bersambung. Bab 2050. Terlalu kecil. 2. Tangan Ella mengayun pelan, menciptakan sebuah kekuatan misterius yang melindungi tubuh Mileye. Setelah itu dia menoleh ke arah Braxton, ketua klan. Untuk sementara orang ini tidak boleh mati, dia memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkannya untuk meneliti dua orang di baliknya. Dua orang itu selalu bersembunyi. Jika Mileye mati, kemungkinan mereka tidak akan muncul lagi untuk selamanya. Setelah terdiam cukup lama, Braxton pun menganggukkan kepala. Boleh. Selesai bicara, dia melihat sekilas jiwa dalam tubuh Mileye. Tapi, kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Ella tersenyum menjawab, tenang saja, aku akan menanamkan banyak larangan dalam tubuhnya. Braxton pun mengangguk mendengarnya, melihat sekilas alam semesta di bawah, lalu mengerutkan kening, hancurkan saja. Ella mendadak memotongnya lagi, tunggu dulu ketua klan. Braxton melihat ke arah Ella, Ella tersenyum berkata, aku rasa, tidak perlu begitu buru-buru. Braxton lanjut mengerutkan kening, kenapa?
Ella menjawab sambil tersenyum, Mileye ingin melindungi orang-orang di sana, dan jika ingin membuatnya menurut, aku rasa, kita bisa menggunakan orang-orang itu untuk mengancamnya, tidak hanya bisa mengancam dia, bahkan juga bisa mengancam dua orang di belakangnya. Kini kita boleh siapkan teknik formasi dulu, setelah Mileye dan orang-orang di baliknya tidak bernilai lagi, kita baru musnahkan mereka semua. Lagi pula, saat ini orang-orang di bawah tidak akan bisa banyak berkutik. Setelah berpikir sesaat, Braxton berkata, boleh saja. Dia memang merasa cukup tertarik dengan beberapa teknik pedang yang digunakan Mileye tadi. Itu bukanlah teknik pedang yang biasa. Orang yang bisa menciptakan teknik pedang seperti itu bukanlah orang biasa. Sama seperti yang dikatakan Ella, Mileye dan orang-orang di baliknya memang memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Dengan sangat cepat, para manusia dewa pun bubar. Ella melihat ke arah Mileye yang hanya tersisa jiwa, tersenyum berkata, kini kamu sudah jatuh ke tanganku. Roda kehidupan selalu berputar. Selesai berkata, dia langsung membawa Mileye pergi. Klan manusia dewa, Seminari. Seminari adalah pusat pelatihan bagi klan manusia dewa, itu juga satu-satunya pusat pelatihan yang ada, menjadi tempat impian bagi semua manusia dewa. Karena tempat itu bisa merubah nasib mereka. Setiap kelompok manusia pasti memiliki tingkatan, begitu pula dengan klan manusia dewa. Hanya dengan masuk ke dalam pusat pelatihan manusia dewa, mempelajari ilmu peradaban Shinto, mereka pun bisa merubah nasib seumur hidup. Istana Keilmuan. Itu adalah istana milik Ella. Sebagai seorang mentor, terutama mentor nomor 1, dia memiliki hak untuk menempati sebuah istana sendiri. Dalam istana, Mileye duduk di atas lantai. Saat ini tubuh fisiknya sudah pulih, dan yang ada di hadapannya tentu saja Ella. Ella memperhatikan Mileye sesaat, tertawa lalu berkata, aku sudah menanamkan 360 buah larangan dalam tubuhmu, sesuai dengan kemampuan saat ini, kamu pasti tidak bisa melepasnya. Mileye berbaring perlahan dengan dua lengan dijadikan alas, entah apa yang sedang dipikirkan. Ella menatapnya sembari bertanya, kenapa, merasa sangat tertekan. Mileye menggelengkan kepala, hanya saja tidak menyangka, aku masih hidup. Ella mengedipkan kedua mata, bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Mileye melihat ke arah Ella, apa yang ingin kamu tahu? Ella tersenyum kecil, kamu sungguh seorang yang pintar. Selesai berkata, dia membuka telapak tangan, menara kecil dan pedang biru gaib pun muncul dalam genggamannya. Mileye bertanya dengan kaget, kamu tidak menyerahkannya? Ella tersenyum menjawab, tidak. Mileye ikut tersenyum, kamu ingin menelannya sendiri. Ella menjawab, salah. Mileye sontak mengerutkan kening, salah. Ella lanjut menjawab, aku tertarik pada dua benda ini karena mereka menyimpan banyak ilmu berharga, aku hanya tertarik pada ilmu. Selesai berkata, dia menunjuk ke segala arah, berkata, coba kamu lihat, semua yang ada di sekitar tempat ini adalah buku karyaku, di antaranya ada banyak sekali laporan penelitian yang aku lakukan sendiri. Mileye melihat ke sekeliling, ada begitu banyak rak buku dan setidaknya menyimpan ratusan ribu buah buku di sana. Ella lanjut berkata, sepanjang hidup, klan manusia dewa selalu mempelajari tentang ruang waktu. Semakin kuat ilmu yang kami kuasai, semakin kuat juga kemampuan kami. Masih ingatkan kamu dengan pertarungan bersama ketua klan beberapa saat lalu? Mileye menganggukkan kepala. Ella tersenyum sembari melanjutkan, tahukah kenapa kamu dikalahkan hingga begitu menderita? Mileye menjawab, tekanan yang terlalu besar. Ella mengangguk, memang benar karena tekanan yang terlalu kuat, tetapi lebih tepatnya tekanan ruang waktu.
Dia memberikan tekanan ruang waktu padamu. Dan tahukah kamu ruang waktu punya berapa tingkatan? Miley menggelengkan kepala. Ella tertawa mendengarnya. Untuk sementara ada 6 tingkatan dalam ruang waktu. Hanya saja, manusia dewa hanya berhasil mempelajarinya hingga tingkat keempat. Miley mulai bingung, kenapa hanya bisa hingga tingkat keempat. Ella pun menjelaskan, karena tingkat kelima adalah ruang waktu lanjutan. Begitu masuk ke dalam ruang waktu lanjutan, akan ada alam semesta yang berlipat ganda, dan manusia biasa tidak akan bisa menahan tekanannya. Selain itu, alasan tidak bisa masuk ke dalam ruang waktu tingkat kelima karena ada batasan di antaranya. Jika menembus paksa, seseorang akan mengalami serangan berlipat ganda dari ruang waktu itu. Seorang master tingkat 9 sekalipun, tetap tidak berdaya jika dihadapkan dengan serangan ruang waktu itu. Tentu saja, jika bisa menguasai ilmu ruang waktu itu, artinya juga bisa memanfaatkan kekuatan ruang waktu lanjutan untuk menyerang lawan. Sayangnya, hingga hari ini belum ada orang yang bisa masuk ke ruang waktu itu, meskipun sebagian master tingkatan 9, tetap saja hanya bisa menatap ruang waktu ini dari jauh, sama sekali tidak berani menyentuhnya. Miley melihat Ella sekilas, jika tidak berani menyentuh ruang waktu tingkat kelima, bagaimana kalian tahu soal ruang waktu tingkat keenam? Ella tersenyum menjawab, dugaan saja. Miley langsung mengerutkan kening, dugaan. Ada bukti apa saja yang bisa menguatkannya? Ella mengedipkan mata beberapa kali. Penelitian kalangan dewa juga bermula dari tebakan. Setelah itu kami mencari semua bukti untuk membenarkan tebakan kami. Tentu saja, semua proses ini sangat tidak mudah. Miley berkata dengan suara berat, itu artinya, mungkin saja ada juga ruang waktu tingkat ke-7, ke-8, bahkan ruang waktu tingkat 100. Ella berkata dengan serius, kenapa tidak mungkin? Jangankan sejarah manusia biasa, sejarah klan manusia dewa pun hanya sebatas 800 triliun tahun. Tetapi tahukah kamu berapa ribu triliun tahun sejarah alam semesta kita ini? Miley mulai pusing dibuatnya. Sialan. Apalah arti dirinya dalam alam semesta ini? Bersambung.